Sebelum masuk ke materi, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Yoga Suci sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ricky Alfaridi. Di sini saya sebagai presentator. Perkenalkan diri, nama saya Ardina. Perkenalkan, nama saya Safira. Perkenalkan, nama saya Nabil Baturoman. Halo, nama saya Raisa. Saya Jenny. Perkenalkan, nama saya Iqbal Koswara. Perkenalkan, nama saya Pramudia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfauzi Anwari. Saya sebagai pembaca kesimpulan. Agenda kami hari ini ada sistem saraf otonom, ada obat sistem saraf otonom, ada informasi spesialis obat adrenergik, ada farmaseutik, dinamik obat, dan kesimpulan. Sistem saraf otonom adalah sistem yang mengatur visceral tubuh. Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Juga bagian korteks cerebri, khususnya korteks limbik, dapat mengantarkan impuls ke pusat-pusat yang lebih rendah, sehingga demikian mempengaruhi pengaturan otonomik. Fungsi otonom meliputi pengendalian pernapasan, pengaturan jantung, aktivitas vasomotor, dan tindakan refleks tertentu seperti batuk, bersin, menelan, dan muntah. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Di sini saya akan menjelaskan parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik adalah satu dari dua sistem saraf otonom yang mengatur respon istirahat dan mencerna. Sistem saraf parasimpatik mengatur respon tubuh dalam kondisi istirahat atau rileks setelah terjadinya ketegangan yang ditimbulkan sistem saraf simpatik. Sistem saraf parasimpatik melepaskan zat kimia berupa asetilkolin pada organ yang ditargetkan. Sistem saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom karena bertanggung jawab atas banyak fungsi yang tidak perlu dipikirkan. Untuk mengontrolnya, hal ini dapat mencakup kontrol detak jantung, tekanan darah, pencernaan, buang air kecil, dan berkeringat, juga fungsi lainnya. Di sini saya akan membacakan materi tentang obat sistem saraf otonom simpatik. Adrenergik. Adrenergik adalah zat yang dapat menstimulan atau menghambat kerja sistem saraf simpatis. Mereka mencapai hal ini dengan mempengaruhi pelepasan atau aktivitas hormon norepinefrin noradrenalin dan epinefrin adrenalin. Hormon-hormon ini yang disekresikan oleh kelenjar adrenal bertanggung jawab atas respon lawan atau lari tubuh yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan detak jantung serta kekuatan kontraksi jantung. Diklasifikasikan berdasarkan aktivitasnya pada adrenoreseptor spesifik alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Agnosis adrenergik yang bekerja tidak langsung bekerja dalam 3 cara berbeda. 1. Merangsang dan meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti norepinefrin dari ujung saraf ke sinapsis. Dan 2. Mengurangi pengambilan kembali neurotransmitter ke parasimpatik. Dan ketiga, menurunkan metabolisme enzimatik neurotransmitter. Simptomimetik kerja tidak langsung mencakup obat-obatan seperti amfetamin dan kokain. Spesialit obat adrenergik ephedrine. Ephedrine adalah obat yang tergolong dalam kategori obat keras yang digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pernapasan dan paru-paru. Obat ini juga seringkali dimanfaatkan untuk bantuan sementara sesak napas, sesak dada, mengi karena asma bronkial, dan sejumlah kondisi lain yang ditentukan oleh dokter. Sebagai dingokestan, ephedrine biasanya akan dicampurkan dengan bahan aktif lainnya seperti hidroklorida sehingga menjadi ephedrine HCl. Dosis ephedrine, dosis dewasa, teteskan 1-2 tetes ke setiap lubang hidung sesuai kebutuhan hingga 4 kali sehari maksimal sampai 7 hari. Obat ephedrine juga tersedia dengan rincian kapsul dan oral sebagai sulfat 25 mg, larutan dan suntikan seperti sulfat 50 mg per mili 1 mili. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang spesialit obat. Indikasi ephedrine. Indikasi ephedrine adalah untuk bronkospasme akut, hidung tersumbat, dan hipotensi yang disebabkan oleh anestesi spinal atau epidural. Kontraindikasi. Ephedrine dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, glaukoma, sudut tertutup, dan penggunaan bersama siklopropan atau halotan. Efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi adalah pemandangan mata menjadi buram, kepala terasa pusing dan berat, detak jantung berdebar yang kadang terlalu cepat, merasa panik, telinga terasa seperti berdengung, iritasi perut, tremor, kehilangan selera makan, tubuh tidak bisa beristirahat, serta gangguan tidur. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesialit obat adrenergik.
yaitu ephedrine. Stabilitas simpanan obat ini pada suhu kamar antara 59 dan 77 derajat atau 15 dan 25 derajat Celcius. Simpan jauh dari panas, lembab, dan cahaya. Jangan simpan di kamar mandi. Interaksi obat. Penggunaan ephedrine bersamaan dengan obat paroxetine dapat menyebabkan sindrom serotonin, yaitu lonjakan kadar serotonin mendadak yang dapat mengakibatkan agitasi, nyeri kepala, hingga halusinasi. Kombinasi ephedrine dengan obat golongan inhibitor monoamin oksidase seperti isokarboksid, trikromin, penelgin dapat menyebabkan reaksi yang mengancam jiwa. Farmasetik dinamik obat. Farmakokinetik. Pada pemberian oral, ephedrine diserap dengan baik melalui gastrointestinal. Durasi kerja sediaan oral berkisar 3-6 jam. Absorpsi. Ephedrine diabsorpsi hampir seluruhnya melalui jalur gastrointestinal. Waktu paruh berkisar antara 2,5-3,6 jam. Dengan durasi kerja 3-6 jam. Onset obat sangat cepat jika diberikan secara intravena dan berkisar 10-20 menit setelah pemberian intramuskular. Metabolisme. Ephedrine dimetabolisme di hepar secara minimal. Metabolit yang dihasilkan berupa asam benzoat, hipurik asid, norepinefrin, dan p-hidroksiephedrine inaktif. Eliminasi. Ephedrine diekskresikan melalui urin sebanyak 95% dalam 24 jam. Tetapi ekskresi ephedrine tergantung pada pH urin dikarenakan adanya grup yang terionisasi pada kondisi asam. Pada kondisi basa, ekskresi urin dapat berkurang hingga 20-30% dosis. Distribusi. Ephedrine diekskresikan secara ekstensif ke seluruh tubuh termasuk ke air susu ibu. Ephedrine dapat berkumulasi di hepar, paru, ginjal, limpa, dan otak. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa simpatomimetik adrenergik adalah zat yang bekerja pada sistem saraf otonom, di mana adrenergik adalah zat yang dapat menstimulasi atau menghambat kerja sistem saraf simpatis. Hal ini dengan mempengaruhi pelepasan atau aktivitas hormon norepinefrin atau noradrenalin dan epinefrin atau adrenalin. Ephedrine memiliki kontraindikasi yang perlu diperhatikan, terutama pada penderita hipertensi. Selain itu, tak kalah penting yaitu interaksi obat ephedrine yang di mana ephedrine bersifat antagonis jika digunakan bersama penghambat alfa atau beta, yang dapat membahayakan reaksi mengancam jiwa. Dan itu materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam tutur kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.